Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan melanjutkan materi English format yang pada pertemuan sebelumnya. Itu saya membahas tentang uh, data ya di buku Person of Excel. Nah, kali ini saya akan membahas tentang power and roots ya. Jadi ini simbolnya sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelum UTS ya. Nah, ini saya pakai buku Person at Excel tapi versi yang lain. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik-baik ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perpangkatan ya. Nah, di sini ada yang pertama ada index laws namanya. Jadi ini sudah saya bahas pada saat materi sebelum UTS ya. Nah, di sini ada 4 sifat ya yang dipakai untuk perpangkatan ya. You can use the laws of in the case to simplify powers of the same base. Jadi maksudnya kita bisa menggunakan laws itu adalah hukum ya, hukum dari perpangkatan ya, untuk menyederhanakan pangkat jika base-nya itu atau jumlah pangkatnya itu sama atau huruf dari aljabarnya itu sama ya. Nah, ini ada notation di sini. Ada notation di sini, jadi ada notes di sini. Nah, di sini ada x pangkat 5 ya, di mana ya x itu yang disebut sebagai base ya, in the same base ya. Jadi misalnya dia sama-sama x. Nah, seperti itu. Kemudian this is the index power or exponent. Jadi 5 ini adalah eksponennya atau pangkatnya gitu. Nah, jadi di buku ini ya akan dibahas bagaimana cara mengerjakan soal-soal perpangkatan ya. Nah, di sini ada example-nya di sini ya. Nah, di sini ada x pangkat 2 dikali x pangkat 5. Artinya apa? Artinya adalah pangkatnya ditambah. Nah, nanti saya punya tugas ya. Saya minta kalian ngerjain soal-soal kayak gini, tapi seperti ini, ada catatannya. Misal, untuk soal yang nomor A, ya kan, di sini ada x pangkat 2 dikali x pangkat 5 ya. Nah, di sini use the rule ya. Use the rule yang pertama tadi ya. To simplify the index ya. Jadi gunakan aturan yang ini untuk menyederhanakan bentuk pangkat ya. Jadi yang ini yang pertama. Nah, jadi dikasih catatan dalam setiap langkah yang kalian tulis seperti itu. Kalian bisa gunakan contoh-contoh yang di sini nanti. Misalnya di sini 2R pangkat 2 dikali 3R pangkat 3 misalnya kan. Kemudian caranya adalah nah seperti ini, rewrite the expression ya with the numbers together. Artinya kalian tuliskan ulang ya. Jadi ekspresi atau bentuk yang sama ya, bentuk yang sama dan bentuk R yang sama. Jadi 2 dengan 3 itu kan sama-sama koefisien, hasilnya 6 seperti itu. Kemudian R pangkat 2 dikali R pangkat 3 kita gunakan aturan yang pertama tadi yang ini, artinya pangkatnya ditambah seperti itu. Nanti dikasih catatan dalam setiap langkah yang kalian kerjakan. Jadi tidak hanya mengerjakan dalam bentuk math-nya saja, tapi saya minta ada catatan seperti ini gitu. Bebas ya, tidak semuanya harus sama seperti ini. Jadi tergantung kalian nanti caranya seperti apa dan instruksi atau langkah apa yang kalian gunakan. Misalnya tadi yang ini, saya lanjut ya. Yang C misalnya ya, yang C ini pangkat yang pembagian. Nah, kalian bisa tuliskan catatan di situ use the rule misalnya. Sama kayak yang A. Atau nanti yang ini. Nanti yang ini dikasih catatan juga rewrite the expression sama nih. Rewrite the expression with the numbers together. Cuma ini tidak ditulis seperti itu. Nah, jadi di sini nanti yang saya lingkari merah untuk video ini adalah soal-soal yang menjadi tugas seperti ini. Nah, ini ada contoh yang kedua ya. Expand this expression and simplify if possible. Jadi di sini diminta untuk mengalihkan gitu. Mengalihkan, kalau kita nyebutnya di sini tuh kali pelangi seperti itu. Jadi yang di luar tanda kurung dikalikan dengan yang tanda di dalam kurung. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan juga ya, di mana catatannya ini a minus sign outside brackets. Brackets itu adalah tanda kurung ya. Jadi tanda min ya yang ada di luar tanda kurung itu mengubah change ya, mengubah the sign, mengubah tanda
of every term. Jadi untuk setiap kasus yang untuk setiap term itu, untuk setiap nilai ya yang ada di dalam tanda kurung. Jadi nanti kalau ada min-nya itu seperti ini. Jadinya min 21. Kemudian min kali min nanti dia hasilnya positif seperti itu. Nah, jadi nanti dikasih catatan bahwa a minus signs outside brackets change the sign of every term inside the brackets, seperti itu. Jadi dikasih catatan kalau ada perkalian yang negatif, ya ini kayak gini, remember ya, a minus sign outside the brackets change the sign within the brackets, seperti itu. Dikasih catatan kalau ada perkalian dengan tanda min. Nah, kemudian di sini ada example yang ketiga. Nah, ini dalam bentuk persamaan, kemudian dalam tanda bagi ya di sini. Jadi di sini, nah seperti yang sudah kita pelajari sebelum UTS, ada yang divide. Divide itu kan bagi ya. Divide each term ya, bagi setiap angka atau setiap nilai of the numerator. Numerator itu apa? Numerator itu adalah penyebut, seperti itu. Dikasih catatan nanti numerator by x pangkat 3. Siapa penyebutnya di sini? Penyebutnya di sini adalah x pangkat 3, seperti itu. Nah, simplify each fraction. Simplify itu sederhanakan. Each itu setiap, fraction sudah kita bahas ya, pecahan. Jadi sederhanakan setiap pecahan. Nah, caranya seperti ini, kayak gitu. Nanti dikasih catatan karena ini kan matematika dasar ya. Jadi saya rasa kalian bisa mengerjakannya seperti itu. Nanti kalau ada soal cerita mungkin akan saya bahas sedikit. Nah, ini tugasnya. Jadi kerjakan tugasnya ini ya, tapi pakai catatan seperti ini. Dikasih catatan di samping langkah yang kalian kerjakan, seperti itu. Jadi yang ada tanda bulat merah seperti ini itu adalah soal-soal yang menjadi tugas ya. Nah, ini bisa dilihat ya, nomor 2 yang mana saja. Kemudian nanti langkah dan caranya ini kan nanti akan saya kirim PDF-nya ya. Jadi silahkan dilihat di situ langkahnya seperti apa. Nah, ini ada yang namanya expanding brackets ya. Jadi perkalian untuk setiap tanda kurung. Perkalian untuk setiap tanda kurung itu biasanya kita sebut sebagai kali pelangi, seperti itu. Nah, di mana ya? Ini pengertiannya di sini, to find the product of two expression ya, untuk menemukan atau menentukan hasil dari dua persamaan ya. Jadi you multiply each term, jadi kita mengalikan ya in one expression pada satu persamaan ya ke satu persamaan lain, seperti itu. Nah, maksudnya ini kita kalikan ya yang persamaan yang pertama ini ke persamaan yang di sebelahnya, seperti itu. Nah, nanti ini juga dikasih catatan multiplying each of the two terms ya, and the first expression by each of the three terms in the second expression, seperti itu. Jadi maksudnya ini kita kalikan ya. Jadi ada dua terms di sini, ada dua persamaan di sini ya. Nah, satu persamaan yang ini, yang x itu kita kalikan dengan three terms, artinya 3 persamaan yang ada di persamaan kedua. 3 angka yang ada di persamaan kedua, sorry. Nah, nanti di sini kalian kasih catatan. Misalnya perkalian antara x tambah 5 dikali x tambah 2 ya. Jadi ini kalian tulis nanti multiply x. Jadi x yang ini multiply x, kalikan ya, multiply itu sudah kita bahas sebelum UTS. Kalikan x dengan x tambah 2. Nah, seperti ini. Nah, dikasih catatan. And then ya, kemudian ya, kalikan 5 dengan x tambah 2. Nah, ditulis nanti seperti ini ya. Kemudian simplify your answer ya, jadi sederhanakan jawaban kalian by collecting like terms. Jadi dengan menyortir suku yang sama, seperti itu. Jadi misalnya di sini x kuadrat itu kan sendiri ya, kemudian ada temannya yang ada 2x tambah 5x. Ini sama-sama x ditambah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada yang bisa dikerjakan, ya udah kalian tulis there are no like terms to collect. Jadi tidak ada persamaan yang bisa dikelompokkan, seperti itu. Itu example yang keempat. Nah, ini example yang kelima ya.
Nah, example yang kelima itu dia caranya beragam. Jadi bisa beberapa cara. Misal di sini ya, expand this expression and simplify if possible katanya. Di sini ada perkalian dua brackets ya, dua tanda kurung di sini dengan satu suku di sini. Ya kan? Kalian bisa mengerjakannya itu dengan cara yang seperti ini ya. Dengan cara mengalihkan dulu X dengan brackets yang pertama, kemudian baru nanti hasilnya dikalikan dengan X min 7. Jadi start by expanding one pair of brackets. Jadi kita mulai dengan mengalihkan satu tanda kurung ini dengan X yang ada di luar. Nah, di sini ada nih, ya kan, cara lainnya. You could also have expanded. Jadi kita juga bisa melakukan perkalian yang lain ya. Misal kita kalikan dulu ya kan, bracket first ya. Kita kalikan dulu tanda kurungnya yang persamaan yang ada dalam tanda kurung, kemudian kalikan dengan X seperti itu. Nah, di sini juga ada catatan. Jadi saya bilang tadi kalau dia dikalikan dengan minus, kasih catatan be careful with minus signs ya. You need to change every sign in the second pair ya. Jadi kamu butuh untuk mengubah setiap tanda di second pair itu yang ini. Second pair itu adalah hasil perkalian ya, hasil perkalian yang ini. Misal min 3xy kali 2x. Nah, di sini ini adalah second pair-nya. Seperti itu. Kemudian bisa juga, nah ini choose one pair brackets. Jadi pilih dulu satu persamaan yang mau dikalikan ya. Siapa dengan siapa dipilih dulu, kemudian kalikan lagi dia dengan yang satunya, seperti itu. Dikasih catatan. Jadi bebas catatannya seperti apa. Nah, ini exercise-nya. Yang nomor 1 itu yang R, yang nomor 2 yang I. Nah, yang ini, yang nomor 3 ya. Ini saya jelaskan yang nomor 3 karena ada keterkaitannya dengan mirip ya. Tidak sama tapi mirip dengan tugas yang nomor 4. Nah, jadi di sini ya, the diagram show a rectangle with a square cut out. Jadi di sini ada suatu persegi panjang ya yang ditampilkan dengan ada satu persegi yang dipotong ya. Nah, the rectangle has length ya. Jadi dia punya panjang si persegi panjang ini itu 3x min y tambah 4 dan lebarnya itu adalah x tambah 7 and width x plus 7. Nah, di sini the square has length ya. Jadi di sini perseginya punya sisi panjang sisinya itu x min 2. Dia tanya apa? Find an expanded and simplify expression for the shaded area. Jadi artinya adalah kita harus menemukan luas ya. Luas shaded area itu adalah luas yang diarsir. Kalau bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada juga catatan untuk problem solvingnya seperti apa ya. Strateginya sama kayak kita mau mencari luas ya. Luas yang pakai angka. Nah, seperti itu. Jadi kita tentukan dulu area yang pertama. Misalnya di sini saya mau menentukan rectangle area-nya. Area itu luas ya. Shaded area jadi artinya luas yang diarsir ya, shaded. Jadi di sini saya punya rectangle ya. Rectangle-nya itu area rectangle area-nya. Nah, ingat untuk luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar, ya kan? Panjang kali lebar. Nah, panjangnya di sini dia 3x min y tambah 4 ya dikali dengan x tambah 7. Yang ini yang soal nomor 4 tidak perlu ya ditulis, langkahnya langsung saja dikerjakan. Nah, ini kita kalikan dulu satu-satu ya. Yang ini. Ya kan? Kita kalikan dulu satu-satu. Jadi di sini hasilnya 3x kuadrat ditambah 21x. Kemudian min y kalikan x jadi min xy. Min y kalikan plus 7 min 7y. Kemudian 4 kali x plus 4x. 4 kali 7 itu adalah 28. Nah, kemudian kita kelompokkan di sini ya. Kita kelompokkan di sini x kuadrat sendiri 3x kuadrat ya. Kemudian yang x ini bisa kita tambah di sini 21x dengan 4x ini ditambah 25x.
Kemudian di sini min XY, min 7Y juga tidak punya teman. Nah, ini ditambah 28. Seperti itu. Ini adalah luas dari persegi panjangnya. Kita cari yang square area-nya. Square area-nya itu adalah S kuadrat atau S kali S. Berarti di sini dia X min 2 dikali X min 2. Seperti itu. Atau bisa langsung saya tulis hasil perkaliannya adalah X kuadrat min 4X tambah 4. Nah, kemudian karena dia minta shaded area di sini, artinya apa? Artinya adalah luas dari rectangle itu kita kurang dengan luas dari square. Jadi di sini ini nanti hasilnya, oke sebentar di sini saja, 3x kuadrat ya, 3x kuadrat tambah 25x min xy min 7y tambah 28. Nah, ingat kalau pengurangan dalam fungsi itu dikasih tanda kurung, x kuadrat min 4x tambah 4 di sini ya. Nah, ini kalikan dulu dengan negatifnya, ya kan? Jadinya di sini ini langsung saya tulis 3x kuadrat kurang x kuadratnya dapat dari sini, tambah 25x. Nah, kemudian min kali min di sini tambah 4x, min xy, min 7y tambah 28. Nah, ini min 4. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 29x. Ini min xy, min 7y, tambah 24. Nah, ini hasilnya. Jadi, tidak usah ditulis langkahnya, langsung kerjakan saja untuk yang nomor 4. Nah, nomor 4 ya, cuboid. Cuboid itu adalah kubus ya. A cuboid has dimensions ya. Di sini ada panjangnya x tambah 2, 2x min 1, dan 2x tambah 3. Ini panjang, lebar, dan tinggi. Show that the volume of the cuboid is. Nah, jadi kalian harus tunjukkan bahwa ya, volume dari kubus itu adalah 4x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat tambah 5x min 6. Nah, jadi kalian cari volume dari kubus itu dan tunjukkan bahwa volumenya itu sama seperti ini. Kayak gitu. Nah, itu untuk expand brackets ya. Kemudian ada yang namanya factorizing. Jadi kalau expanding brackets itu kita mengalihkan pelangi ya, kalau factorizing itu adalah kebalikannya. Nah, di sini ada dikasih tahu sama buku ini, factorizing is the opposite of expanding brackets. Jadi adalah lawannya. Jadi kita balikkan ke bentuk awal dari sebelum expanding brackets seperti itu. Nah, di sini ada example-nya seperti biasa ya. Jadi di sini nanti kalian kerjakan pakai catatan. Yang misalnya di sini 3x tambah 9. Nah, 3 itu adalah faktor ya. Common factor itu faktor persekutuan dari 3x dan 9. Artinya apa? Artinya si 3 ini maksudnya kita keluarkan dari tanda kurung, hasilnya seperti ini. 3 is a common factor. 3 adalah faktor persekutuan dari 3x dan 9, seperti itu. Nah, dia pakai common factor di sini, faktor persekutuan ya. Kemudian nanti ini ada tugasnya juga yang ini. Nah, ini kita bisa pakai a quadratic expression has the form. Nah, jadi kalau bentuk kuadrat itu bentuknya seperti ini. Ax kuadrat tambah bx tambah c, seperti itu. Nah, ini kita pakai pemfaktoran. Nah, ini kita pakai pemfaktoran di sini. Kemudian di sini kita punya A-nya 1, B-nya min 5, kemudian C-nya itu min 6. Nah, ini dia bisa pakai rumus di sini. A dikali C itu min 6, B-nya itu adalah min 5 ya, min 5. Jadi kalau difaktorkan itu seperti ini. Nah, ini
tidak perlu mengikuti cara yang seperti ini, pakai cara langsung aja, langsung pemfaktoran yang biasa, karena ini dia pakai rumus yang lain dari pemfaktoran, ya, work out the two factors of AC, ya, yang ditambahkan hasilnya B min 5. Jadi langsung difaktorkan aja. Jadi tidak perlu diikuti cara yang ini, tapi caranya tetap ditulis walaupun dia tidak sama seperti ini. Caranya tetap ditulis. Misal nih, untuk yang nih, X pangkat 3 min 25X, ya. X is a common factor of X pangkat 3 dan min 25X. Jadi X-nya dikeluarkan. Kemudian di sini X kuadrat min 25 is the difference of two square. Jadi X kuadrat min 25 itu adalah X kuadrat dengan min 5 kuadrat. Artinya apa? Artinya bentuk ini diubah jadi bentuk X tambah 5, X min 5. Seperti itu. Nah, ini contoh, ya. Contohnya nanti untuk yang tugas. Ini nomor yang T sama yang ini, yang C. Kemudian yang ini. Nah, yang ini, yang ini nggak usah deh, itu aja. Yang A sama yang C ini enggak jadi yang ini. Oke, itu untuk faktor, ya. Kemudian kita ada negative and fractional indices. Jadi ini adalah sifat-sifatnya, sifat-sifat dari pangkat pecahan, ya. Nah, di sini ada notation-nya. Rational number are those that can be written as, ya, A per B, where A and B are integers. Kemudian di sini ada juga A pangkat setengah itu adalah akar A. Jadi di sini ada catatannya, ya, is the positive square root of A, ya. Misal di sini 9 pangkat setengah, artinya apa? Akar 9, artinya sama dengan 3. Nah, ini bentuk-bentuk soalnya. Dikenali baik-baik soalnya, ya. Nah, di sini ada contohnya. Sama, ini kayak yang pangkat yang tadi, yang perkalian. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja yang ini. Nah, ini ada tugasnya, ya. Ada tugasnya di sini. Misal saya kasih contoh D1. Nah, misalnya yang ini. X pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 per 3. Nah, di sini saya coba kerjakan. X pangkat 3 ini saya dekatkan expressionnya di sini. X pangkat 3 pangkatkan 5 per 3 misalnya. Jadi ini nanti X pangkat 3, nah ini sama kayak perkalian, ya. Sama kayak yang perkalian, ini artinya 5 per 3. Jadi ini tulisnya nanti use, ya, the expression. Nah, use the expression yang A pangkat N, ya. Kalau dikalikan di luar pangkat M itu artinya A pangkat N dikali pangkat M. Seperti itu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya X pangkat 3 dikali 5 per 3 hasilnya adalah X pangkat 5. Jadi ada catatan seperti ininya nanti kalau kalian ngerjain. Kayak gitu. Nah, ini, ya, use the rule. Use the expressions boleh juga. Sama nih kurang lebih. Oke, jadi nanti ini yang dikerjakan adalah yang ini, ya, tadi. Jadi dikalikan dulu ini X. Nah, X akar, ya. Ini adalah X pangkat, ini pangkat 1, jadi 1 per 3. Jadi nanti kalian gunakan expressions yang ada di sini. Nah, yang ini A pangkat 1 per M, ya, sama dengan akar dari pangkat M, akar A dari pangkat M. Jadi gunakan sifat yang ini. Berikan catatannya juga nanti. Oke, karena ini videonya sudah mau masuk 25 menit, saya lanjut di video kedua, ya, biar tidak terlalu lama seperti itu. Kita lanjut di video kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.